Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Masih tetap semangat ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan COVID-19 ya. Kalian harus menerapkan 5M, menggunakan masker. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat ya dalam belajar. Agar pembelajaran hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa ya sesuai dengan agama dan ajaran yang keyakinan dan masing-masing. Silakan dipimpin oleh Ananda Duki. Marilah teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, minta tolong aktifkan kamera dan matikan mikrofon bila tidak digunakan. Siapa? Ya. Mengisi daftar kehadiran, linknya sudah Bapak share melalui Google Classroom. Alhamdulillah, kita harus bersyukur atas karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ya, kita akan melanjutkan materi karya seni dalam fotografi. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, apakah kalian sering memotret? Sering Pak. Iya, biasa kalau ada momen kita potret, Pak. Ada momen kita potret. Lumayan, Pak, sering. Lumayan sering ya? Ya. Udah kayak sehari-harian. Kesehari-harian motret ya. Oke, apa yang menjadi ketertarikan kalian untuk memotret sebuah subjek? Biasanya kalau objeknya atau subjeknya itu menarik, biasanya itu foto sih, atau momen-momen yang terkesan atau apa gitu. Kita biasanya foto. Iya. Gimana? Yang lain? Betul ya, kebutuhan medsos ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Teknik komposisi. Teknik komposisi. Iya. Komposisi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, Pak. Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Sudah, Pak. Tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik Ananda semua mampu memilih jenis pembuatan karya seni fotografi digital, potret dan landscape fotografi ya. Nanti kita akan belajar secara kelompok, kemudian memecahkan suatu permasalahan yang ada di LKPD, perwakilan dari kelompok mempresentasikan ya, apakah jenis fotografi ini hanya potret saja atau landscape gitu kan? Setuju, Pak. Setuju Pak. Iya. Oke. Nah, tujuan yang kedua adalah Ananda semua ya mampu merencanakan pembuatan karya seni fotografi ya. Jadi setelah kalian mencari bahan, kemudian memahami konsep jenis fotografi, nah Ananda semua mampu merencanakan membuat karya seni fotografi, ya kan? Jadi keluarkan ide-idenya gitu kan, seperti apa sih bentuk atau jenis karya fotografi potret itu gitu kan. Nanti di dalam pelajaran ini Bapak akan mengemas sebuah soal-soal latihan sebelum kalian mempraktekkan ya atau menciptakan karya seni fotografi. Bapak akan menguji kalian, menilai kalian ya, tentu melalui classroom, soal-soal latihan, pemahaman kalian bagaimana membuat atau merencanakan sebuah jenis karya fotografi potret dan landscape seperti itu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah tentu kalian menciptakan karya seni fotografi ya tadi dengan kamera handphone maupun kamera SLR. Kita jangan kalah dengan keadaan, apapun kondisinya ya, kita harus tetap kreatif ya. Alat yang sederhana tetapi pemahaman konsep itu harus ada. Jadi walaupun dengan kamera sederhana seperti handphone,
tapi kalian bisa mampu menjelaskan atau pemahaman jenis karya fotografi itu sendiri. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Ananda-ku sekalian, mari kita diskusikan. Nih, ada sebuah kata-kata fotografi tak lagi sekedar alat dokumentasi. Ya. Amatilah kedua gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, ini dalam bentuk karya seni fotografi apa? Portrait, Pak. Portrait. Potret. dan landscape. Yakin. Kenapa bisa kalian katakan potret? Karena subjek utamanya itu adalah manusia, Pak. Kalau portrait itu biasanya mau konseptual atau tidak, ya asalkan subjeknya itu manusia, itu disebut portrait, Pak. Dan memadukan komposisi materi sebelumnya ya, itu apa? Teknik simplicity. Simplicity. Iya, nah itulah ilmu fotografi. Jadi aspek apa saja? 3 aspek. ide, Ide, aspek 3 aspek teknik, ide, teknik, dan teknik, pesan. dan pesan. Baik, terima kasih. Paham sampai sini? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak? Apa itu jenis fotografi potret? 5, Pak. Ya, Jenis fotografi potret itu fotografi yang objeknya manusia yang berfokus kepada karakter atau ekspresi wajahnya kayak gitu, Pak. kita jangan sampai salah paham. Potret betul, dia berdiri vertikal gitu kan. Kalau landscape dia posisinya adalah tidur gitu kan. Nah, tetapi di dalam fotografi potret itu ya tadi ya apa yang dikatakan betul yang dikatakan oleh Hatimah itu konsepnya adalah seorang tokoh ya atau sekelompok orang yang menyimpan ekspresi. Nah, seperti ini ya, menyimpan ekspresi kepribadian, perasaan dari subjek tersebut. Itu bukan hanya sekedar potret fotonya berbentuk seperti ini ya, bukan, tetapi lebih ke arah wajah, ekspresi wajah mukanya itu seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Nah, Kalau menurut saya landscape fotografi itu lebih ke pemandangan alam, Pak, di mana menangkap dan memotretnya itu ke pandangan yang luas. paham sampai sini? Paham, Pak. Alhamdulillah, Baik. paham, Pak. Setelah kalian dapatkan ide dan gagasannya, barulah kalian mencoba untuk mengeksplor. Bapak sudah membagi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD serta mempresentasikan ya. Kita diskusi melalui Google Classroom atau Google Meet ini. Oke, selain kelompok, Bapak juga akan menilai secara individu siapa yang aktif ya dalam diskusi ini. Bapak pantau melalui Google Classroom. Oke, Bapak lihat. Nah, ini menarik sekali ini ya. Diskusi dari Hatimah. Menurut kalian, kalau potret itu kan ekspresi wajah dan ekspresi manusia gitu ya. Nah, kalau hewan itu seperti apa itu? Menurut kalian? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau untuk wildlife, kalau untuk hewan itu bukan portrait sih, Pak, sepertinya. Kalau untuk hewan itu lebih ke wildlife fotografi. Jadi Ya. bukan menunjukkan ekspresi, tapi apa yang dilakukan hewan ini, seperti itu, Pak. Untuk diskusi cukup. Jenis-jenis karya fotografi. Dan menurut Michael Langford, pada dasarnya fotografi adalah kombinasi antara imajinasi dengan desain visual, keterampilan, dan kemampuan mengorganisasikan praktik. Yang pertama, portrait fotografi. Yang kedua, ada landscape fotografi, human interest fotografi. Yang keempat ada aerial fotografi. Ya, luar biasa ya. Kita beri aplaus buat kelompoknya Hatimah. Luar biasa sekali kelompoknya Hatimah bisa menemukan jenis karya fotografi bukan hanya sekedar potret fotografi ya kan? Jadi kan ada jenis yang fotografi aerial ya. Ya, aerial. Nah, itu teknik pengambilan gambarnya itu gimana sih caranya? Pakai kamera apa atau pakai benda apa gitu? Gimana tuh? Itu kan dari atas gitu tuh. Silakan. Kalau untuk teknik pengambilan aerial itu sendiri kan dari atas
atau tinggi, ibaratnya tinggi. Kebanyakan aerial fotografi itu fotografer itu menggunakan drone. Kenapa drone? Soalnya biasanya kalau untuk foto pemandangan untuk aerial biasanya tidak ada gedung tinggi ataupun objek tinggi lainnya. Jadi kebanyakan fotografer itu lebih menggunakan drone untuk pengambilan aerial fotografi. Namun nggak menutup kemungkinan juga aerial fotografi itu bisa menggunakan kamera SLR atau kamera lainnya, asalkan ada objek pendukungnya, ya ada alat pendukungnya, yaitu suatu gedung yang tinggi untuk naik ke atasnya, baru nanti bisa dipotret dari atas gedung tersebut. Terima kasih, Kiran. Bagaimana Ananda Duki sudah paham bagaimana teknik untuk pengambilan jenis fotografi aerial fotografi? Nah, untuk memastikan bahwa kalian bisa memahami materi ini, ya, Bapak minta kalian untuk mengerjakan soal latihan, ya. Bapak sudah share soal latihan di Google Classroom. Silakan kalian jawab. Baik, untuk sudah terlihat progres pengerjaannya. Kalian skornya 100 semua. Berarti benar-benar kalian sudah memahami apa. Bapak meminta kalian untuk mempraktekkan pengambilan jenis gambar potret. Kemudian hasilnya jangan lupa upload ke Google Classroom. Bapak sudah menyiapkan. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat pengambilan gambar, praktek pengambilan gambar. Kita lihat. Ya, nih Duki, Ananda Duki, bisa jelaskan ini jenis fotografi apa? Kemudian ekspresinya seperti apa ini? Itu fotografi potret, Pak. Dengan Potret. ekspresinya aja. Iya. Ya, ekspresinya kenapa? Ekspresinya Sedih, bahagia? bahagia. Bahagia. Walaupun kita belajar dari rumah, tetapi kita bisa memahami ya konsepnya. Bagaimana membuat fotografi, jenis fotografi potret, kemudian dan landscape ya, seperti itu. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Kalian benar-benar sudah memahami bagaimana kalian bisa memilih jenis fotografi, pengambilan gambar jenis fotografi, potret dengan landscape ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham ya, sebelum kegiatan ini ditutup, ya, untuk memastikan bahwa kalian benar-benar menguasai materi hari ini, Bapak sudah memberikan soal evaluasi di Google Classroom. Ya, ada Duki, Ananda Duki. Oke, disusul dengan Siti Nurafiza. Luar biasa ya. Nilainya semuanya mencapai KKM. Kalian juga yang belum mencapai nilai KKM ya. Jangan khawatir, Bapak akan memberikan remedial sebanyak 2 kali sampai benar-benar kalian bisa dan memahami. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mungkin dari saya bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar tentang jenis-jenis fotografi atau macam-macam fotografi ya. Jadi yang kita belajarnya itu dari LDKP tadi tuh potret dengan landscape ya. Padahal masih banyak lagi fotografi yang lainnya kayak mikro, aerial. Terima kasih ya. Luar biasa sekali ya Ananda Duki. Kesimpulan ya pembelajaran hari ini ya, apa yang dikatakan oleh Duki juga betul ya, fotografi lebih sekedar sebuah sarana ide komunikasi faktual ya. Fotografi itu adalah seni kreatif yang ada pada diri fotografer itu sendiri. Untuk materi selanjutnya ya, untuk minggu depan ya, persiapkan menganalisis pembuatan laporan karya fotografi ya. Menutup kegiatan hari ini, silakan Ananda Duki dipimpin untuk berdoa. Baiklah, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ananda Duki ya. Anak-anakku sekalian, tetap semangat.